Aman ya. Baik ya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih, Fitri. Maaf lahir batin. Pak Idin, Pak ya. Pak Idin, Pak. Sehat, Pak ya. Pak Idin ya. Pak Idin. Pialanya tambah banyak. Juara bertahan, juara bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Kita wajib dengan selalu. Saya sekali Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan muliakan, Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, beserta jajaran pejabat teras pimpinan Partai Golkar. Terima kasih telah berkunjung ke kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas ini. Saya beserta para sahabat dari Partai Demokrat senang sekali karena masih dalam suasana Idul Fitri, kita bisa menyambung silaturahim halal bihalal dan tentunya mendiskusikan tentang berbagai hal, berbagai isu di negeri ini. Teman-teman wartawan yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan bahwa tadi di perpustakaan Cikeas kami berdiskusi dan tentunya ini menunjukkan sebuah inisiatif yang baik antara dua partai yang memiliki kedaulatan dan independensi. Golkar dan Demokrat dari waktu ke waktu bukan hanya berdiskusi tapi juga bekerja sama. Dan tidak bisa kita melupakan kebersamaan 10 tahun dalam pemerintahan Presiden SBY ketika itu 2004 hingga 2014. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas inisiatif Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, yang sebelumnya sudah menyampaikan ingin berkunjung, ingin bersilaturahim, tapi mohon maaf karena kesibukan Bapak SBY dan juga baru saja kembali dari luar kota, maka baru bisa dilakukan malam hari ini. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, mengingat Bapak SBY kendati beliau adalah orang tua dan juga tokoh di negeri ini, tetapi juga masih memiliki status sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan Pak Erlangga ini adalah Ketua Umum Partai Golkar. Oleh karena itu tentu dengan semangat yang baik, Pak SBY akhirnya meminta saya untuk mendampingi beliau beserta dengan sejumlah pejabat di Dewan Pimpinan Pusat Demokrat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa tadi diskusinya berjalan dengan baik, walaupun tentu Pak SBY yang sudah mandi toratu setelah 3 tahun terakhir ini untuk day to day politics-nya sudah saya jalankan beserta generasi
yang lebih muda lagi di Demokrat. Karena beliau tentunya saat ini sangat menikmati aktivitasnya sebagai pelukis. Jadi tadi Pak Erlangga, Pak Ludwig dan Pak Dito dan teman-teman lain bisa melihat juga lukisan-lukisan Pak SBY yang juga bisa dinikmati nanti di museum yang sedang dibangun di Pacitan. Tapi juga aktif sebagai pembina klub bola Lavani, alhamdulillah menjadi juara kembali Proliga 2 tahun berturut-turut, back to back 2022 dan 2023 tahun ini. Sehingga tadi beliau lebih pada gagasan-gagasan besar karena bagaimanapun beliau terus terpanggil dan ingin terus menghadirkan pemikiran-pemikiran termasuk solusi-solusi yang baik untuk negeri kita. Tadi cukup banyak hal yang kita bicarakan, Pak Erlangga nanti bisa menambahkan tentunya berbagai isu dari bagaimana kita ingin menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negeri kita dari berbagai aspek, tentunya ekonomi, kesejahteraan, keadilan, hukum, dan juga demokrasi. Nah, disinilah tadi kami cukup panjang berbicara bagaimana demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemunduran dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang serius. Sistem politik yang kemudian dicoba diutak-atik untuk mengubah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diubah. Contoh, bagaimana sistem pemilu yang sampai saat ini juga masih menyisakan tanda tanya besar. Saya ingat sekali Pak Erlangga ketika itu berinisiatif bersama dengan para pimpinan partai politik lainnya, kita berkumpul di Dharma Wangsa ketika itu dan sampai dengan hari ini isu itu belum jelas seperti apa endingnya. Sistem proporsional terbuka atau tertutup. Kita tidak ingin demokrasi kita mundur jauh ke belakang karena perubahan sistem yang sangat fundamental ketika tahapan-tahapan pemilu sudah dijalankan. Ini sebetulnya keluar dari akal sehat kita. Dan marilah kita masih terus berusaha untuk mengawal agar jangan sampai terjadi perubahan yang tidak kita harapkan bersama ketika hak rakyat dirampas dari sistem demokrasi kita. Kemudian tentunya tadi dibicarakan juga hal-hal lain, real politics. Ini juga seru. Tentunya tadi kita berdiskusi tidak mungkin semuanya kita sampaikan di sini, tetapi tentu kita menyikapi konstelasi politik terkini. 1 minggu, 2 minggu terakhir ini luar biasa kita ikuti di media massa. Masih suasana lebaran tapi begitu dinamis dan rasanya patut bagi dua partai ini, Golkar dan Demokrat, untuk duduk bersama dan juga membicarakan berbagai kemungkinan yang bisa kita hadapi ke depan. Tentu semangatnya adalah bagaimana Indonesia ini makin maju dan makin sejahtera, demokrasinya juga makin berkeadaban. Dan kita berharap tidak ada hak warga negara yang dikebiri, baik itu hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang. Jadi tadi kita berbicara tentang itu semua termasuk bagaimana kita berharap bukan berupaya untuk hanya bagi-bagi kekuasaan. Demokrat juga selalu menyampaikan hal itu bahwa pada hakikatnya kita tidak hanya ingin mengikuti sekedar, saya ulangi, tidak hanya sekedar ingin mengikuti pemilu setiap 5 tahunan. Tetapi ada panggilan moral untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara tadi. Dengan demikian tentunya saya dengan sukacita, seperti Pak Erlangga juga dalam berbagai kesempatan saya ikuti juga membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik, bergabungnya partai-partai politik, kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan, juga tentu membuka diri. Karena ini negara besar, tidak mungkin 1-2 elemen saja yang berbuat dan berperan. Kita, Golkar dan Demokrat ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk negeri kita. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Erlangga dan teman-teman dari Partai Golkar atas kehadirannya di sini. Selebihnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua Umum Partai Golkar untuk menyampaikan hal-hal yang tadi kita bicarakan. Terima kasih. Terima kasih
Pak Ketua Umum Partai Demokrat, Mbak AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik dalam suasana Idul Fitri ini. Sekali lagi atas nama keluarga besar Partai Golkar mengucapkan permohonan maaf lahir batin dan minal aizin wal faizin. Saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Bendahara Umum, Pak Dito, kemudian Pak Firman, Ketua AMPG, Pak Ilham, dan KPPG, Bu Airin. Tadi kami sampaikan juga kepada Bapak SBY bahwa ini adalah silaturahmi dan menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya. Jadi tentu pertemuan kali ini saya bawa pengurus yang mewakili Partai Golkar, demikian pula dengan Demokrat, karena kita ingin pertemuan ini diliput secara transparan dan kita dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Satu berbeda pada pemerintahan ini, Partai Golkar tentu berada di pemerintahan, dan Partai Demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu, tentu Partai Golkar dari membentuk koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi perubahan. Namun tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem. Dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagiaan. Nah tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama. Partai Golkar mempunyai filosofi yang sama dengan Partai Demokrat. Tadi disampaikan Partai Golkar dan Demokrat pernah bersama di tahun 2004 sampai 2014. Dan tentu kebersamaan itu mempunyai sejarah yang sama-sama kita pahami bersama dan punya pengertian. Dan ke depan Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner take it all. Artinya kita ini kan Indonesia Raya. Kita bukan seperti di Amerika. Demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner take it all. Sedangkan kita demokrasi Pancasila, jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Sama seperti tadi pertandingan olahraga voli misalnya, begitu sudah ada yang juara, pembentukan tim nasional kan bukan dari juara itu sendiri, harus dibentuk sebuah tim. Nah kebetulan saya juga cabur olahraga wushu, jadi kita tahu apa yang namanya sportivitas, apa yang penting untuk menjadikan sebuah tim yang kuat, apalagi kita memasuki SEA Games, dan saya tahu bagaimana supaya Indonesia Raya dinyanyikan di dalam multi-event. Yang bisa menyanyikan Indonesia Raya hanya satu, presiden berkunjung ke negara lain, atau atlet mendapatkan emas di dalam multi-event. Nah kita ingin politik nuansanya seperti itu. Sehingga kita betul-betul pesta politik yang berbahagia. Bukan pesta politik yang membelah bangsa ini menjadi dua. Karena yang paling kita khawatirkan, kalau bangsa ini terbelah dengan politik identitas, kalau di ekonomi ada istilah namanya scare, ada luka yang dalam. Demikian juga politik, ada scare, luka yang dalam, scar yang luka yang dalam, dan tidak dalam waktu dekat dia sembuh.
Nah ini yang kita ingin tinggalkan. Mari kita bersama-sama, posisi tidak harus bareng, tidak harus dalam posisi sama, tapi yang paling sulit adalah dalam posisi berbeda, kita bertujuan yang sama untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pertaruhan kita adalah 10 tahun ke depan. Indonesia masuk dalam bonus demografi yang akan berakhir di tahun 2038. Maka kesatuan politik pasca pemilu itu penting, tetapi persatuan politik pasca pemilu tidak bisa terjadi kalau tidak dirintis dari sekarang. Perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari, pada saat masyarakat memilih, mencoblos. Sesudah itu kita kembali bersama-sama. Dan untuk itu banyak hal yang harus kita kerjakan bersama. Kita masih ada PR mengenai undang-undang di DPR, kita masih punya PR terkait pemilihan terbuka tertutup yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, dan kami komit bahwa regulasi yang sudah ada, seperti juga di olahraga, tentu sebaiknya semua sesuai dengan apa yang sudah diatur sebelumnya. Kalau ada perubahan, tentu pada periode berikutnya kita bisa bersama-sama duduk kembali. Jadi itu beberapa hal yang tadi kita bahas. Dan tentunya selanjutnya kita berharap bahwa pemilu bisa berjalan dengan baik, demokratis, dan lancar. Dan kita berharap KPU dan Bawaslu bisa menjadi wasit yang adil bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya Rizky dari detik.com. Ini terkait dengan selesainya pertemuan Partai Demokrat dengan Golkar ini, apakah capresnya yang diusulkan tetap Anies atau mungkin ada perubahan-perubahan sedikit atau ada goyang-goyang sedikit terkait capres yang diusulkan? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan saya Kenny dari jpnn.com. Saya punya 2 pertanyaan. Pertama, apakah tadi di dalam juga membahas kemungkinan koalisi Demokrat dan Golkar? Justru karena presidensial threshold berduanya sudah cukup untuk mengusung capres dan cawapres. Dan yang kedua untuk Mas Ahaye, terkait isu dengan PK Muldoko, itu perkembangannya seperti apa? Apakah akan mengganggu Demokrat ke depannya? Terima kasih. Selamat malam Pak, perkenalkan saya Fajar dari Tempo. Pertanyaan pertama saya tadi Pak Erlangga sempat menyinggung kalau Demokrat dan Golkar sepakat kalau di Indonesia itu tidak winner takes all gitu. Nah, saya mungkin ingin mendapat penjelasan lebih lanjut terkait hal ini itu nanti seperti apa ya Pak? Apakah sistem pemilu kita kan proporsional bukan distrik gitu Pak ya? Dan apakah nanti Golkar kan gak punya sejarahnya oposisi Pak ya? Nah apakah nanti ketika koalisi perubahan itu menang pemilu, Golkar akan membuka diri untuk bergabung dengan Demokrat? Itu pertama Pak. Pertanyaan kedua, setelah pertemuan ini, setelah kemarin P3 mengusung Pak Ganjar dan kemungkinan PAN dikabarkan juga akan mengusung Pak Ganjar, kemungkinan Golkar akan berdiri sendiri, Golkar akan lebih senangnya ke koalisi perubahan atau ke koalisi Gerindra dan PKB Pak? Terima kasih banyak. Terima kasih atas 3 pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman wartawan. Tadi kalau boleh saya mengutip pembicaraan di dalam, Pak Erlangga memulai dengan kata-kata politics is the art of possibility. Dalam politik, seperti juga sebetulnya dalam kehidupan, segala sesuatunya punya kemungkinan. Namun demikian, semangat yang kami jalin tadi adalah sama-sama tentu menghormati posisi dan sikap politik per hari ini. KIB, saya ulangi Golkar bersama dengan partai-partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, kemarin juga baru bertemu, sedangkan Demokrat saat ini juga membangun komunikasi yang intensif dengan teman-teman di Koalisi Perubahan, yaitu dengan Nasdem dan PKS. Dan tentunya kami juga telah melakukan komunikasi dan jalinan yang cukup intensif, bisa dikatakan 6 bulan terakhir ini
untuk sama-sama mencari titik temu dan juga kompromi dalam arti bagaimana membangun kebersamaan ke depan. Nah, disinilah tentunya kalau Koalisi Perubahan itu telah menandatangani piagam. Per hari ini itu yang berlaku. Namun demikian saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua kehadiran Pak Erlangga dan Golkar ini tentunya menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif dan kita berharap tentunya ada solusi-solusi bangsa yang bisa kita temukan bersama. Dan itu semua tentu perlu proses dan perlu komunikasi yang juga intensif. Nah, disinilah sebetulnya kita berharap jalinan komunikasi ini juga terus semakin baik. Nah, kemudian kalau ditanya tadi apakah kemudian bisa saling bergabung, ya tadi semua sangat mungkin. Kalau tujuannya baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan terhadap situasi negeri ini, maka sangat diharapkan bersatunya elemen-elemen bangsa, termasuk kekuatan-kekuatan politik. Inilah yang sebetulnya terus kita jadikan basis atau pondasi dalam dialog yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Ada berbagai isu yang kita sama punya kepentingan yang sama, tidak ada bedanya. Ada perbedaan-perbedaan penyikapan isu juga biasa. Inilah sebetulnya indahnya demokrasi multipartai. Tapi saya juga tidak berharap terjadi pembelahan yang luar biasa. Tadi Pak Erlangga betul sekali mengingatkan kepada kita semua jangan sampai pemilu 2024 ini seperti ada pembelahan atau benturan keras antar anak bangsa sendiri. Tadi Pak SBY juga mengingatkan betapa nestapanya bangsa Indonesia pernah berbenturan antar ideologi. Bukan hanya tidak sehat tetapi juga berbahaya. Dan banyak korbannya. Literally bukan hanya korban politik tetapi juga korban jiwa. Jangan sampai terjadi lagi dalam sejarah politik bangsa kita. Atau benturan keras akibat eksploitasi politik identitas. Itu juga no-go, tidak boleh. Dan kami akan menentang keras apakah radikal kanan, radikal kiri, apapun yang hanya ingin menghancurkan persatuan di negara kita. Saya pikir kita sepakat di situ dan semua orang yang secara sadar mencintai negara kita akan menjawab hal yang sama. Kemudian tadi ada sedikit pertanyaan bagaimana Demokrat yang masih terus diganggu. Saya sedikit menjawab Pak Erlangga. Kami memang terus menghadapi yang saat ini sedang dilakukan yaitu upaya peninjauan kembali. PK yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Temannya Pak Erlangga di sana. Jadi sama-sama ada. Kita tahu dalam pemerintahan begitu yang kita anggap sebetulnya sudah selama ini kita hadapi dan 16 kali kita memenangkan semua gugatan yang diajukan. Karena kami meyakini, tim hukum kami meyakini, Demokrat meyakini, masyarakat luas meyakini, para pakar hukum meyakini, tidak ada celah sedikit pun secara hukum yang bisa memenangkan PK KSP Muldoko. Mengapa? Karena tidak ada novum baru. Tadi setelah 16 kali kita bisa mengalahkannya di meja hukum. Dengan demikian sebetulnya kami memiliki keyakinan. Tetapi sekali lagi ini bukan hanya urusan hukum tapi urusan politik. Sehingga kami tidak boleh lengah dan harus membawa ini ke ruang terang. Jangan sampai ada keputusan-keputusan cepat dilakukan di ruang gelap yang kemudian bukan hanya mengagetkan tetapi juga benar-benar menghancurkan demokrasi kita. Ini bukan hanya pertaruhan Demokrat. Kedaulatannya termasuk bagaimana kita bisa menjadi kontestan dalam pemilu tetapi bagaimana demokrasi bisa dijaga. Saya terima kasih Pak Erlangga yang sejak awal memberikan dukungan moral. Waktu itu saya ingat sekali mengatakan, wah kayak begini-begini nggak boleh terjadi sebetulnya di negara kita. Dan tapi sudah terjadi dan masih terus terjadi. Sehingga saya mendoakan semoga Golkar, Demokrat dan tidak ada partai manapun di Indonesia ini yang kemudian diintervensi, dicoba dirampas kedaulatannya oleh tangan-tangan kekuasaan. Yang sampai dengan hari ini juga masih merajalela. Baik secara politik, secara hukum dan juga secara sosial. Inilah yang harus kita jaga bersama. Saya pikir itu jawaban dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sekaligus mengingatkan kepada publik, ini masih berlangsung dan mudah-mudahan kita bisa menghadapinya juga dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya jawab yang tadi, the winner take it all. Karena sebetulnya negara kita ini beberapa kali dalam crossroad.
dalam persimpangan. Di tahun 6566 kita persimpangan ideologi. Tadi disampaikan juga oleh Bapak SBY, crossroad-nya itu pada saat persimpangan antara ideologi kiri maupun kanan yang mengakibatkan konflik horizontal. Di 98 kita crossroad lagi. Apakah kekuasaan perlu dibatasi atau tidak? Yang akibatnya juga konflik horizontal di masyarakat. Kita tidak ingin ulangi itu. Di tahun depan, kita persimpangan jalannya bukan di ideologi, bukan di masalah kekuasaan, tetapi di negara kita. Mampu nggak kita menjadi negara yang lepas dari middle income trap? Menjadi negara yang maju. Tidak banyak negara yang lolos middle income trap. Middle income trap hanya bisa terjadi kalau negara itu pada saat terjadi bonus demografi, perekonomiannya loncat. Nah, Indonesia hanya mempunyai luxuries untuk bonus demografi sampai 2038. Nah, oleh karena itu crossroad ini harus kita lalui. Nah, crossroad ini harus dilalui hanya oleh kerja kita bersama. Tidak bisa satu partai kerja. Atau partai yang nanti menang pemilu kerja sendirian. Itu tidak bisa. Maka kita harus kerja bersama. Contoh negara yang di ASEAN lolos, itu baru Singapura. Contoh negara yang di regional di Asia yang lolos di tahun 2000-an adalah Korea Selatan. Nah, kita diperkirakan dari 4.000 ini bisa masuk 12.000 di tahun 2035. Nah, kalau di tahun 2035 itu ekonomi kita sudah naik 3 kali dari sekarang, bayangkan Indonesia punya ekonomi itu 3 triliun dolar. Kita menjadi nomor 7 di dunia. Apakah ini bisa satu partai saja? Tidak bisa. Karena untuk itu kita butuh seluruh instrumen dari hukum kepada DPR yang nanti juga duduk, itu minimal 70%. Oleh karena itu saya menawarkan Partai Golkar, kita ini dari sekarang, supaya nanti kita tidak dalam tanda petik kagetan. Kita punya PR juga, RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang sampai 2045, yang harus kita kerjakan sekarang. Apakah ini dikerjakan oleh satu partai atau 2 partai? Ini tidak bisa. Ini harus konsensus kita bersama. Dan saya berharap sama dengan Partai Demokrat dan partai yang lain, RPJP ini bisa selesai sebelum pemilu, sebelum bulan September. Ini kan kerja fast track. Tadi kita bilang ada beberapa PR yang harus dikerjakan. Kalau ini kita kerjakan sekarang, maka calon presiden nanti sudah punya referensi apa yang harus dikerjakan. Kan kita semua ini tergantung capres bikin programnya apa. Tapi lapangannya dan regulasinya harus kita buat. Sehingga kita sepakat tahun 2035 capaian kita berapa, tahun 2045 pada saat kita sebut Indonesia negara maju, itu pendapatan per kapita kita berapa, kemiskinan kita berapa, unemployment kita berapa. Nah ini harus disepakati. Tidak bisa kita cuma langsung aja, ayo kita coblosan, ayo kita kampanye. Tidak, ini kita ingin lebih dalam lagi, karena negara kita sedang mendapatkan perhatian dunia. Sesudah kita berhasil memimpin G20, kita sedang mendapatkan perhatian. Nah momentum ini yang harus kita kerja bersama. Kalau tadi kerjasama partai, ya alhamdulillah Partai Golkar sebagai salah satu pemenang pemilu, sama siapa saja kita bisa. Itulah kita ingin supaya kita inklusif, kita kerjakan apa yang kita mau untuk Indonesia, mari kita kerja bareng-bareng, kita berbeda hanya nanti tanggal 14. Sesudah itu kita bareng lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih ya. Awal
Saya masih di Jakarta. Oh gitu ya. Nanti Labuan Bajo. Oh yang meeting di Labuan Bajo. Mas Ali, Pak ya, kasih Pak ya. Pak Iman, titip yang tadi ya. Ya. Thank you. Mari dong. Iya, lagi ya. Salam kelas dulu. Oke, thank you. Oke, mari dong. Ya Mas. Salam buat Diko ya. Oh iya, sudah. Yuk.